Baik, nama saya adalah Ferdinand Hendra Ardian dengan NIM 24964266. Saya dari kelas Ilkom 4. Saya jadi akan menjelaskan tentang teori Charles Sanders Peirce. Jadi untuk pengertian di sini, menurut Charles Sanders Peirce, semiotika adalah kajian tentang pertandaan dan segala hal yang berhubungan dengan tanda itu sendiri. Peirce mengkategorikan analisis semiotika pada 3 hal, yaitu representamen atau ground, object, dan interpretant. Dan untuk yang kedua adalah fokus teori sendiri, kajian yang tentang pertandaan dan hal yang berhubungan dengan tanda itu sendiri. Charles Sanders Peirce mengklarifikasi tanda dalam 3 aspek, yaitu tanda atau representatum atau dasar. Objek juga disebut referen atau interpret. Konsep model teori yang dijelaskan di sini adalah tanda. Charles Sanders Peirce mendefinisikan tanda sebagai konsep yang digunakan untuk menganalisis makna pesan yang terkandung dalam tanda. Charles Sanders Peirce membagi tanda menjadi 3, yaitu icon, indeks, dan simbol. Yang kedua adalah relasi trikotomi. Charles Sanders Peirce mengkategorikan analisis semiotika menjadi 3 hal, yaitu representamen, objek, dan impertent. Impertent relasi ini disebut semiosis, yaitu proses pemaknaan tanda yang dimulai dari representamen, lalu merujuk pada objek dan diakhiri dengan interpretant. Model triadik. Model triadik Charles Sanders Peirce sering disebut sebagai triangle meaning semiotic atau teori segitiga makna. Contoh kasusnya adalah yang pertama, tanda. Adanya spanduk hati-hati rawan kecelakaan di suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan akan dipasangi rambu lalu lintas yang menandakan bahwa di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan. Yang kedua adalah argumen. Adanya tanda dilarang merokok di SPBU. Mengapa di SPBU dilarang merokok? Alasannya karena menimbulkan ledakan di tempat area SPBU. Karena juga api rokok dapat menyulut bensin. Yang ketiga ada rim. Adanya foto iklan dengan sepatu yang rusak. Sebagian orang akan mengira itu adalah iklan sepatu, tetapi itu adalah iklan lem sepatu yang dibuat sedemikian rupa agar lebih menarik. Dan untuk contoh main mapnya bisa dilihat di sini. Jadi untuk kesimpulannya, dari teori semiotika Charles Sanders Peirce, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda, dan tanda itu memiliki makna yang terus berubah. Hal ini merujuk pada tanda apapun dari tulisan maupun gambar. Baik, untuk teori selanjutnya adalah teori Ferdinand de Saussure. Pengertian semiotika Ferdinand de Saussure adalah tentang segala sesuatu yang dapat diamati jika terdapat penanda dan petanda. Ferdinand de Saussure membagi 4 konsep teoretis, yaitu signifier dan signified, language, parallel, serta sintagmatik dan paradigmatik. Menurut Ferdinand de Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Ferdinand sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Dan untuk fokus dari teori ini adalah pada tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Ferdinand menekankan bahwa tanda memiliki makna karena dipengaruhi peran bahasa, seperti yang tadi. Dan yang untuk selanjutnya, konsep model atau teori. Ferdinand sendiri memperkenalkan konsep sintagmatik dan paradigmatik. Sintagmatik mengacu pada hubungan antara unsur-unsur dalam suatu urutan, seperti hubungan antara kata-kata dan kalimat. Dan untuk contoh modelnya ada di sini. Dan untuk selanjutnya adalah contoh kasus. Dan yang pertama adalah teriakan minta tolong seseorang yang merujuk ke
seseorang yang membutuhkan bantuan dalam situasi genting. Yang kedua adalah logo sebuah toko elektronik yang mengartikan tentang inovasi dan modern. Yang ketiga adalah warna dalam masing-masing lampu di lampu merah, mengisyaratkan sesuatu seperti lampu hijau untuk jalan, lampu kuning yang menandakan hati-hati, dan lampu merah untuk berhenti. Dan untuk mind mapnya sendiri bisa dilihat di sini. Jadi untuk kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa kata, simbol, dan gambar dapat merujuk ke suatu hal yang sama atau makna yang sama jika memiliki suatu arti dan tujuan. Baik. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibam, NIM saya 24964126. Di sini saya akan mempresentasikan semiotika dari Louis Hjelmslev. Oke. Louis Hjelmslev merupakan ahli semiotika dan ahli linguistik penerus Ferdinand de Saussure yang berasal dari Denmark pada abad 20. Louis lahir di Denmark pada tahun 1889 dan meninggal pada tahun 1965 pada tanggal 30 Mei. Louis mengatakan bahwa sebuah tanda tidak hanya mengandung internal antara aspek material dan konsep mental, tetapi mengandung juga antara dirinya dan sebuah sistem yang lebih luas dari dirinya. Semua Louis terhadap semiologi Saussure adalah dalam menegaskan perlunya sebuah sains yang mempelajari bagaimana tanda hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Louis mengedepankan language atau fakta sosial sebagai sebuah sistem yang mengatur sebuah produksi tanda, dan dia beranggapan bahwa sebuah tanda tidak bisa dengan sederhana dibangun berdasarkan kombinasi antara penanda dan petanda. Dan menurut Louis juga, sebuah tanda merupakan self-reflective. Maksudnya adalah sebuah penanda dan sebuah petanda masing-masing dari mereka yang harus berturut-turut menjadi kemampuan dan ekspresi dan persepsi. Dalam bidang semiotik, Louis mengembangkan sistem diedik system. Apa itu? Dan dia membagi tanda ke dalam dua istilah, yaitu expression dan content. Dua istilah tersebut sejajar dengan signifier dan signified yang dipaparkan oleh Saussure. Akan tetapi, konsep tersebut dikembangkan lagi lebih luas, baik itu expression dan content. Menurut Louis, bahasa juga mempunyai segi lain, yaitu form atau bentuk, dan substance atau substansi. Dengan bentuk yang dipilih pembicara, suatu kata akan mempunyai arti dan makna. Sehingga Louis memiliki 4 unsur dalam semiotik, yaitu expression form atau bentuk ekspresi, content form atau bentuk isi, expression substance atau substansi ekspresi, content substance atau substance isi. Menurut Louis, tanda adalah fungsi antara dua bentuk, yaitu expression form atau bentuk ekspresi dan content form atau bentuk isi. Namun setiap fungsi, tanda juga dimanifestasikan oleh dua substansi, yaitu expression substance atau substansi ekspresi dan content substance atau substansi isi.
Content substance atau signifi adalah segenap nilai-nilai, ide-ide, atau filosofi yang melatar belakangi konsep perwujudan. Dan content form adalah segenap himpunan konsep-konsep perencanaan dan perancangan yang akan ditransformasikan ke dalam wujud sebuah karya atau suatu karya. Dan expression form adalah content form yang diekspresikan ke dalam bentuk fisik, baik secara utuh maupun komponennya. Expression substance adalah makna muncul di balik expression form. Lewis beranggapan bahwa fungsi simbolik yang muncul dalam bahasa, baik dalam representansi identik maupun empiris dari pemaknaan, bergerak dan semiotika konotatif ke semiotika denotatif, yang akhirnya sampai kepada metasemiotika dari referensi yang real, sehingga Lewis dikenal dengan teori metasemiotikanya. Metasemiotika yang dimaksud Lewis merupakan bentuk penghubungan tanda-tanda dalam teks sastra sebagai fakta semiotis, sehingga membuahkan gambaran semiotisnya atau Sanjaya Tiara dan Julita. Lewis merupakan salah satu tokoh semiotika pada abad modern dan juga salah satu tokoh linguistik. Lewis adalah salah satu penerus dari teori semiotika. Dan untuk contoh kasus teori Lewis, contoh kasusnya lampu lintas adalah sistem tanda mengatur perilaku pengendara. Bentuknya adalah warna lampu seperti merah, kuning, hijau, sedangkan zatnya adalah perintah untuk berhenti, bersiap, atau berjalan. Dan dari semua itu, kesimpulannya adalah Lewis dan James Slave memberikan kita kerangka karya atau kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana bahasa bekerja. Dengan memahami konsep, bentuk, dan zat, kita dapat menganalisis tanda-tanda di sekitar kita dengan lebih kritis dan mendalam. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manzilatul Haq, NIM saya 24964233. Di sini saya akan menjelaskan semiotika Umberto Eco. Di sini ada pengertian semiotika menurut Umberto Eco merupakan semiotika yang memiliki sifat efektif, sisi positif dari teori-teori semiotika sebelumnya, diambil untuk diterapkan ke dalam satu teori utuh. Oleh karenanya, semiotika Eco mengkaji sesuatu secara lebih mendalam. Contohnya, satu, ada tanda, signifikan, signifikat, kode, dan konteks. Yang kedua ada fokus teori. Fokus teori ini melihat semiotika sebagai proses semiotis yang terjadi melalui interaksi antara tanda, objek, dan interpellan. Teori ini dipengaruhi pemikiran Price dan mencakup dua aspek, yaitu signifikasi sebagai dasar konsep komunikasi dan komunikasi melalui unit-unit budaya. Konsep model teori pada semiotika ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, semiotika signifikasi yang mengkaji suatu tanda dari segi pemahamannya. Yang kedua ada semiotika komunikasi yang mengkaji pemaknaan dari tanda segi interaksi dan dari segi pengirim dan menerima. Ada contoh kasus dari teori semiotika Umberto Eco, yaitu sebuah iklan mobil mewah yang menampilkan gambar mobil di tengah pemandangan pegunungan yang luas dengan langit biru cerah dan dilatar belakangi oleh suara musik orkestra yang megah. Kesimpulan dari semiotika Umberto ini yaitu memahami suatu tanda dari dua jenis, yaitu jenis signifikasi yang mengkaji suatu tanda dari segi pemahamannya dan semiotika yang mengkaji pemaknaan dari tanda segi interaksi dalam pengirim dan menerima. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diabati Julia Murti dengan NIM 249642272. Nah, saya dari Ilmu Komunikasi 4. Di sini saya akan mempresentasikan semiotika Jacques Derrida. Jacques Derrida adalah seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan pendekatan yang sangat unik dalam memahami bahasa dan teks, yang dikenal sebagai dekonstruksi. Apa itu dekonstruksi? Dekonstruksi adalah usaha untuk membongkar suatu tanda dan tidak mengaitkan antara penanda dan petanda. Dengan demikian, ditemukan makna baru dari tanda tersebut. Dan apa itu defense? Defense adalah konsep yang sangat sulit diterjemah, tetapi sangat sederhana untuk mengacu pada penundaan makna. Artinya, makna suatu tanda selalu ditunda dan didefinisikan oleh tanda-tanda yang lain dengan jaringan bahasa yang tak berkunjung. Jejak atau tracks. Setiap tanda selalu membawa jejak dari tanda-tanda lain yang telah mendahulunya. Ini berarti makna tidak pernah murni atau stabil, melainkan selalu dalam proses menjadi. Pemikiran Derrida. Derrida mempercayai bahwa makna teks tidak pernah tetap, melainkan selalu terbuka untuk interpretasi yang beragam. Ia juga mempercaya bahwa makna yang diperoleh dari teks harus baru, bukan tiruan atau pemikiran penulis atau pembaca. Kesimpulan, teori semiotika Jacques Derrida mengajak kita untuk melatih bahasa dan teks secara lebih kritis. Dengan dekonstruksi, kita dapat membuat ruang untuk internet yang lebih luas dan kompleks. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakam Taufik dengan NIM 249642267 akan mempresentasikan teori semiotika dari Julia Kristeva, seorang filsuf, kritikus sastra, dan psikoanalis terkenal dari Bulgaria dengan konsep intertekstualitas. Apa itu intertekstualitas? Suatu teks yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling terkait dengan teks lain. Setiap teks adalah mozaik kutipan dari budaya, sejarah, dan karya yang sebelumnya. Dimensi bahasa menurut Kristeva ada 3. Yang pertama semantik atau struktur dan aturan bahasa. Yang kedua semiotik, ekspresi bebas seperti ritme, nada, dan emosi. Dan yang terakhir adalah makna yang muncul dari kombinasi keduanya. Contoh kasus, dalam puisi, aturan gramatikal atau yang biasa kita sebut semantik berpadu dengan ritme dan metafora, menciptakan makna dan emosi. Kesimpulannya adalah, makna tidak pernah diciptakan dalam isolasi. Bahasa adalah refleksi dari budaya dan karya, serta pengalaman manusia. Teks selalu dinamis, melibatkan pembaca, penulis, dan konteks dunia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari IK 4 dengan NIM 2494278. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori semiotika Roman Jakobson. Dalam linguistik memandang bahasa sebagai sistem tanda yang terdiri dari penanda atau bentuk fisik seperti kata dan penanda makna. Jakobson menemukan 6 fungsi utama dalam komunikasi: referensi atau informasi, emotif atau perasaan, konatif atau pengaruh pada penerima, mentaligual atau klarifikasi makna, patik atau pemelihara saluran komunikasi, dan estetik atau fokus pada bentuk pesan. Teori ini menekankan bagaimana bahasa berfungsi dalam menyampaikan makna. Fokus pada teori ini adalah fokus pada analisa bahasa dalam komunikasi. Ia mengidentifikasi 6 fungsi bahasa. Yang pertama, ekspresif. Yang kedua, konatif. Ketiga, referensial. Keempat, mentaligual. Kelima, patik dan poetik. Jakobson juga mengembangkan model komunikasi yang melibatkan pengirim, penerima pesan, saluran kode dan konteks. Untuk memahami bagaimana makna tersebut terbentuk dalam interaksi verbal, berikut ada model atau konsep atau teori.
poetic function of language dengan menyejajarkan 6 faktor bahasa dan fungsi bahasa, bagaimana mode komunikasi yang melibatkan 6 elemen utama: pengiriman, penerima, pesan, kode. Selanjutnya, contoh kasus poster iklan produk skincare. 1. Fungsi referensial: gambar wajah bersih dan cara menyampaikan informasi bahwa produk skincare membantu menjaga kecantikan kulit. Kedua, fungsi ekspresif: warna pastel dan ekspresi wajah yang bahagia menunjukkan efek positif dari pengguna produk. Yang ketiga, fungsi konatif: dapatkan kulit cara sehat, mengajak audiens untuk membeli produk. 4. Fungsi metalingual: menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk bagian poster. Kelima, fungsi patik: logo merek di sudut poster memastikan audiens mengenali periklanan. Keenam, fungsi estetik: desain minimalis dan warna yang menarik memperkuat daya tarik visual dan pesan produk. Menunjukkan bagaimana teori Jacobson dapat diterapkan untuk memahami berbagai fungsi dalam elemen visual pada iklan. Kesimpulan bahwa komunikasi memiliki 6 fungsi utama: referensial, ekspresif, konatif, metalingual, patik, dan estetik. Fungsi ini bekerja bersama untuk menyampaikan pesan dengan hubungan antara penanda dan makna atau petanda. Yang penting dalam komunikasi, teori ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana bahasa dan tanda berfungsi dalam berbagai konteks komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Dwi Jantoro dengan NIM 24964246. Saya dari Ilkom 4. Oke, di sini saya ingin membacakan teori semiotika dari Roland Barthes. Langsung saja. Teori semiotika Roland Barthes adalah kajian tentang sistem tanda yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, baik dalam teks, gambar, maupun fenomena budaya. Barthes membedah makna sebuah tanda menjadi 2 tingkatan, yaitu untuk yang pertama ada denotasi, yaitu makna literal atau makna dasar dari tanda. Untuk yang kedua itu ada konotasi, makna tambahan yang melibatkan interpretasi sosial, budaya, dan ideologi. Jadi menurut Barthes, tanda tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai konstruksi budaya yang merefleksikan nilai-nilai dan kekuasaan dalam masyarakat. Ia juga memperkenalkan konsep mitos, yaitu cara ideologi tertentu menggunakan tanda untuk menyampaikan makna yang dianggap alami atau wajar, meskipun sebenarnya merupakan konstruksi sosial. Oke, lanjut untuk kesimpulannya, yaitu teori semiotika Roland Barthes menunjukkan bahwa makna dalam tanda tidak pernah netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ideologi. Barthes membantu kita memahami bagaimana tanda digunakan untuk membentuk persepsi dan bagaimana sistem makna itu mendukung atau mempertahankan kekuasaan tertentu dalam masyarakat. Semiotika Barthes sangat relevan dalam menganalisis budaya populer, media, dan komunikasi karena membantu kita mengungkap makna tersembunyi di
di balik berbagai teks dan simbol. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cafi Aurelia Gita Nariswari dengan NIM 249647271. Kali ini saya akan mempresentasikan teori semiotika dari John Fish. Teori semiotika John Fish menyatakan sesuatu yang ditampilkan di media televisi yang berupa film maupun iklan, di mana hal itu merupakan adanya suatu kenyataan, fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud bahwa realitas merupakan suatu produk yang tercipta dari masyarakat atau manusia itu sendiri. Teori semiotika John Fish ada konsep utama, ada 3 tingkatan. Pertama, level realitas meliputi penampilan, pakaian, ekspresi wajah, dan lingkungan yang menggambarkan realitas sosial. Kedua, level representasi mencakup teknik-teknik media seperti kamera, editing, dan narasi yang digunakan untuk mempresentasikan realitas. Ketiga, ada level ideologi berhubungan dengan nilai-nilai keyakinan dan asumsi yang mendasari representasi media. Penerapan dalam analisis. Pendekatan Fish yang sering digunakan dalam analisis media massa seperti film dan televisi untuk memahami bagaimana makna dikonstruksi dan bagaimana audiens menafsirkannya. Misalnya dalam penelitian analisis semiotika John Fish dalam tayangan Lentera Indonesia oleh Lestari 2018, pendekatan Fish digunakan untuk menganalisis representasi realitas sosial dalam program televisi. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat lebih mendalam menganalisis bagaimana makna dibentuk dan dipahami dalam berbagai konteks budaya dan media. Contoh kasus body shaming pada film Imperfect. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai bagaimana analisis semiotika John Fish tentang body shaming dalam film Imperfect adalah: 1. Dari segi level realitas yang menggambarkan bentuk tindakan body shaming dalam film Imperfect tersebut tergambar pada gaya berpakaian dan penampilan Rara dengan pemain lainnya. Jadi realitas di sini adanya penilaian standar kecantikan terhadap perempuan dan adanya kecemburuan dan keirian terhadap pemain bernama Rara atau korban body shaming. Dari segi percakapan atau dialog juga memperlihatkan representasi atau gambaran berupa kalimat yang mengandung unsur body shaming di dalam film Imperfect seperti "lo gendutan ya, inget paha kayak paus terdampar" dan lain-lain. 2. Level representasi menggambarkan pengambilan gambar yang terdapat adegan yang menunjukkan body shaming untuk menunjukkan ekspresi dan situasi kondisi dari objek secara jelas dengan pengambilan gambar secara medium shoot, medium close up, dan long shot. 3. Level ideologi yang ditampilkan dalam film Imperfect adalah ideologi patriarki, di mana budaya patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama. Posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam aspek kehidupan. Perempuan selalu digambarkan sebagai simbol keanggunan, kelembutan, atau segala sesuatu yang bergerak lamban. Perempuan yang gemuk dianggap jelek dan kurang sempurna. Sekian presentasi teori semiotika John Fish dari saya. Terima kasih.